Baik, terima kasih Pak Harif. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Aurora Rizky Manini, seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi selaku moderator. Saya merupakan dosen pembelajaran matematika di UIN Sumatera Utara Medan, di UIN2 singkatannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, perlu saya memberitahukan mengenai tangga nada yang berada di sebelah kiri atau gambar sebelah kiri di slide saya. Kenapa saya membuat seperti suara detak jantung, seperti suara tangga yang ada di slide tersebut? Ini merupakan salah satu kebutuhan bagi guru, bagi sekolah, untuk melihat apakah siswa-siswi yang masuk ke dalam sekolah dan yang masuk ke dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya layak untuk mendapatkan materi yang Bapak Ibu berikan. Nah, maka saya merangkumnya menjadi materi dengan judul penilaian diagnostik. Next, Pak. Nah, apa itu Bapak Ibu penilaian diagnostik? Bermula pada saat 2 tahun yang lalu kita mengalami sebuah wabah pandemi COVID-19 yang saya juga merupakan salah satu orang yang terpapar pandemi ini, yang mana pandemi ini merupakan sebuah wabah yang memerosotkan segala akses baik pendidikan, teknologi yang ada di Indonesia. Nah, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sebuah kebijakan untuk pembelajaran, baik itu di bidang pendidikan, di sekolah dasar, sekolah menengah, menengah atas, maupun di perguruan tinggi, untuk dilaksanakan secara daring atau online, atau kita singkat dengan BDR, yaitu belajar dari rumah. Nah, kebijakan serupa yang diambil ini juga dilaksanakan oleh 180 negara yang ada di dunia. Nah, kebijakan ini berdampak pada perkembangan kognitif maupun non-kognitif siswa, sehingga dapat mempengaruhi wilayah pendidikan di masa depan. Nah, hal ini yang melatar belakangi kenapa Indonesia dengan beragam budaya menjadi salah satu kondisi yang sangat memilukan pada wabah COVID-19 ini, memberikan solusi kepada Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, tadi Bu Esther dan Pak Majadi telah menyampaikan materi terkait dengan perkembangan karakter dan bagaimana strategi dalam meningkatkan kemampuan menulis. Maka di materi ketiga ini Bapak Ibu nanti akan dikenalkan bagaimana cara memberi penilaian atau mengevaluasi siswa apakah layak atau tidak layak mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Dan apa-apa saja yang langkah yang Bapak Ibu lakukan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa yang layak dan yang tidak layak mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran penilaian ini disebut dengan asesmen.
yaitu asesmen kognitif maupun asesmen non-kognitif yang perlu dilakukan agar pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa pada saat ini. Nah, hasil asesmen ini memberikan dasar kepada Bapak Ibu guru untuk menetapkan perlakuan atau strategi yang tepat kepada masing-masing siswa. Remedial atau pengayaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil asesmen merupakan upaya untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal atau tidak ada siswa yang dirugikan. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa sih yang dimaksud dengan asesmen diagnostis kognitif berkala? Yang dimaksud dengan asesmen diagnostis kognitif berkala, pertama kita melihat dulu tujuannya. Nah, asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostis juga dapat mengandung satu atau lebih dari satu topik. Contohnya, asesmen diagnosis untuk matematika kelas 5 bisa mengundang topik penjumlahan dan pengurangan, atau bisa juga topik dalam mata pelajaran matematika yang termasuk penjumlahan, pengurangan, jaring-jaring bangun ruang, sederhana, pecahan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwasannya asesmen diagnostis kognitif ini memiliki pengertian dapat dilaksanakan secara rutin pada awal kegiatan guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru. Pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik dan untuk yang lain selama semester. Baik selama 2 minggu, atau per bulan, atau per triwulan, atau per semester. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, mengapa asesmen diagnostik berkala ini diperlukan? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa kemampuan dan keterampilan siswa di dalam sebuah kelas pasti berbeda-beda. Tidak ada murid yang pintar, pintar sekali, dan tidak ada murid yang bodoh, bodoh sekali. Nah, yang ada mereka semua berbakat, tetapi memiliki bakat yang berbeda. Ada yang lebih cepat paham dalam topik tertentu, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami topik tersebut. Seorang siswa yang cepat paham dalam satu topik belum tentu cepat paham dalam topik lainnya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu guru garis bawahi. Nah, asesmen diagnosis memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham atau paham sebagian, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian, Bapak Ibu guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Next. Next, Pak Irwan. Nah, Bapak Ibu guru, untuk memahami bagaimana melakukan penilaian diagnostik atau diagnostik, Bapak Ibu guru harus paham dulu prinsip penilaian diagnostik. Nah, prinsip penilaian diagnostik ini ada valid. Apa itu valid? Ketika Bapak Ibu memberikan informasi atau menghasilkan informasi itu yang benar, yang sahih mengenai pencapaian dari siswa. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memberi penilaian secara subjektif, tetapi harus objektif. Nah, nanti ketika dalam ujian, misalnya ujian harian, si A mendapat nilai 30, tetapi karena Bapak Ibu melihat dia begini, ada nilai lebihnya, maka Bapak Ibu tambahi menjadi nilai 80. Nah, dalam penilaian diagnostik itu tidak dibolehkan, karena prinsip dari penilaian diagnostik yang pertama yaitu harus valid, yang menghasilkan informasi yang sahih, yang benar mengenai pencapaian dari siswa. Nah, prinsip yang kedua, Bapak Ibu semuanya, itu ada reliable. Nah, apa itu reliable? Yaitu menghasilkan informasi yang konsisten serta dapat dipercaya mengenai pencapaian siswa. Kemudian,
ada namanya adil di situ. Nah, adil ini Bapak Ibu tidak boleh atau harus melaksanakan tindakan atau perlakuan yang tidak merugikan terhadap kondisi siswa. Itu yang disebut dengan adil. Prinsip yang selanjutnya ada disebut dengan fleksibel. Nah, fleksibel ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa dan satuan pendidikan. Nah, jadi dia tidak kaku, bisa masuk kemana saja. Kemudian prinsip yang selanjutnya disebut dengan otentik. Apa itu otentik Bapak Ibu semuanya? Nah, otentik ini merupakan fokus dalam capaian belajar siswa pada konteks penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Dan prinsip yang terakhir pada penilaian diagnostik yaitu ada terintegrasi, yaitu dilaksanakan sebagai bagian integrasi dari pembelajaran sehingga menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa. Nah, Bapak Ibu semuanya, ke-6 prinsip ini harus Bapak Ibu pegang teguh ketika Bapak Ibu melaksanakan penilaian diagnostik, baik untuk dia penilaian kognitif maupun penilaian sikap atau non-kognitifnya. Oke, next, Pak. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita sudah masuk ke dalam persiapan pelaksanaan untuk diagnostik berkala. Apa saja yang harus disiapkan? Bapak Ibu yang pertama harus membuat rencana pelaksanaan asesmen, rencana pelaksanaan penilaian. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan identifikasi materi asesmen. Lalu nanti Bapak Ibu akan menyusun 10 soal sederhana. Untuk membuat rencana pelaksanaan, sebelum membuat asesmen, Bapak Ibu guru perlu menjawab beberapa pertanyaan kunci. Next, Pak. Nah, ini merupakan salah satu contoh pertanyaan kunci yang saya buat. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuat list dulu. List pribadi atau draft pribadi untuk Bapak Ibu guru. Apa yang harus ada dalam list tersebut? Yang pertama, untuk apa Bapak Ibu guru melakukan asesmen ini? Untuk kelas berapa? Untuk siswa kelas berapa asesmen ini dibuat? Nah, kemudian mata pelajaran apa? Topik apa yang akan dinilai dalam asesmen ini? Lalu, kapan saja asesmen ini akan diberikan untuk semua murid di kelas Bapak Ibu? Kemudian, di mana asesmen ini akan dilakukan? Apakah di rumah ataukah di sekolah? Kemudian, bagaimana cara asesmen tersebut akan dilakukan? Apabila di rumah, bagaimana cara pemberian soalnya? Kemudian apabila di sekolah, apa saja yang Bapak Ibu siapkan dan apa saja yang Bapak Ibu perlukan. Nah, list daftar ini wajib Bapak Ibu guru buat supaya Bapak Ibu guru lebih terarah untuk rancangan pembuatan penilaian diagnostik. Nah, di sini saya contohkan misalnya ketika saya membuat checklist atau list atau draft untuk menilai mahasiswa saya misalnya, saya buat di situ untuk kelas berapa. Nah, di sini saya buat misalnya mahasiswa untuk menilai kelas 5. Ya kan, siswa kelas 5 SD. Kemudian mata pelajaran apa? Karena saya mengajar matematika, maka di sini saya buat matematika untuk geometri, penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan. Kapan saja asesmen ini diperlukan? Nah, itu bisa saja di awal tahun ajaran, setiap bulan setelah pembelajaran dimulai. Di mana dilaksanakan? Di rumah, karena kita saat ini sedang melakukan pembelajaran daring. Kemudian bagaimana cara melakukan asesmen tersebut? Maka di sini siswa diberikan LKPD atau LKS dengan cara guru mengirimkan melalui WA kepada orang tua untuk mengisi asesmen atau guru berkunjung ke rumah untuk memberikan asesmen. Next, Pak.
Next, Pak Irwan. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, peserta webinar pada hari ini, langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan persiapan, kemudian Bapak Ibu melakukan identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan. Nah, penyederhanaan kompetensi yang dimaksud di sini, yang biasa Bapak Ibu laksanakan, diambil melalui buku guru yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada langkah ini, ya kan Bu Yahya, Bapak Ibu guru melakukan identifikasi untuk materi asesmen yang dapat dilakukan dengan menjawab 2 pertanyaan kunci. Nah, setelah Bapak Ibu membuat list di sini, apa pertanyaan kuncinya? Yang pertama, Bapak Ibu guru harus tahu topik apa saja yang perlu dipahami oleh peserta didik pada jenjang kelas ini. Nah, Bapak Ibu guru bisa melihat buku teks yang ngobrol kan gini. Ya. Dipahami, khususnya untuk semester yang baru akan dimulai. Nah, contoh untuk matematika kelas 5 SD, adapun kompetensi dasar yang perlu dipahami, yang pertama, adanya penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan, kemudian perkalian dan pembagian pecahan, dan lain sebagainya. Nah, selain Bapak Ibu harus tahu topik apa saja yang perlu dipahami, Bapak Ibu juga harus tahu pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya yang menjadi prasyarat dasar yang perlu dikuasai agar dapat mengikuti pembelajaran di jenjang kelas berikutnya atau jenjang kelas sekarang. Nah, misalnya saja untuk KD tentang pecahan, itu yang ada untuk pembelajaran prasyarat, perkalian dan pembagian, keliling dan luas bangun data diri, dan sebagainya. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, ini merupakan salah satu contoh ketika Bapak Ibu sudah menyusun atau mengumpulkan soal-soal terkait topik yang ingin dinilai. Nah, cara penyusunan soal dijelaskan pada poin berikut, yaitu di sini, di sebelah kiri, di gambar sebelah kiri ini ada KD 1, KD 3 merupakan contoh soal yang Bapak Ibu buat berdasarkan KD tersebut. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Misalnya di KD 2, itu di kelas 3, soal nomor 1 sampai 2. Dari 2 kelas di bawah, ada di semester 2 itu ada contoh soalnya, berapa luas persegi panjang di atas. Nah, ini merupakan topik dari geometri dan pengukuran. Nah, ini soal 1, 2, 3 di sebelah kanan, mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian, berapa keliling segitiga di atas, berapa luas layang-layang di atas. Ini merupakan identifikasi soal berdasarkan contoh KD matematika di kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 di semester 1. Oke, next, Pak. Nah, setelah Bapak Ibu menyusun, kemudian memilih topik dengan pemilihan beberapa KD, dan Bapak Ibu menyusun soal berdasarkan KD-KD yang telah ditentukan tadi, kemudian Bapak Ibu melanjut ke tahap yang ketiga, yaitu mendiagnosa dan tindak lanjut asesmen. Nah, pada tahap ini ada 4 step atau 4 langkah yang dapat Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu dapat melakukan pengolahan hasil asesmen. Nah, kemudian langkah yang kedua, berdasarkan hasil penilaian bagi siswa menjadi 3 kelompok. Jadi setelah Bapak Ibu lakukan pengolahan nilai asesmen, kemudian Bapak Ibu bagi nilai tersebut menjadi 3 kelompok. Apa saja kelompoknya? Kelompok paham,
paham sebagian, dan yang belum paham. Kemudian lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Lalu ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Next, Pak. Nah, bagaimana cara melakukan pengolahan hasil asesmen? Setelah semua murid menyelesaikan asesmen, gunakan contoh tabel di bawah ini. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh kasusnya. Nah, untuk melakukan penilaian untuk masing-masing murid dengan memberikan nilai 1 apabila jawaban benar dan nilai 0 apabila jawaban salah. Jadi seorang murid yang bisa menjawab dengan benar 10 soal akan mendapatkan nilai 10. Kemudian Bapak Ibu menghitung rata-rata kelas dengan menambahkan nilai total semua murid dan membagi dengan jumlah murid yang mengikuti asesmen awal. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan pengolahan nilai asesmen ini, Bapak Ibu diharapkan mahir dalam menggunakan Microsoft Excel. Karena dengan bantuan Microsoft Excel, Bapak Ibu akan mudah untuk menghitung dan menentukan pola mana siswa yang paham dalam pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, siswa yang paham sebagian materi yang Bapak Ibu ajarkan, dan siswa yang belum paham. Nah, berdasarkan, next Pak, berdasarkan itu semua, kemudian setelah didapat hasil penilaian melalui Microsoft Excel tersebut, Bapak Ibu kemudian membagi siswa berdasarkan 3 kelompok. Nah, siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Siswa yang 1 semesternya di bawah rata-rata mendapatkan pelajaran tambahan dari guru kelas, dan siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawah atau dibuatkan kelompok belajar yang didampingi orang tua, anggota keluarga, pendampingan lain yang relevan. Nah, Bapak Ibu guru, dengan memberikan 3 kelompok ini, kita sebagai guru akan memahami apa yang menjadi kendala siswa, sehingga tidak ada satupun siswa yang merasa dirugikan oleh pembelajaran yang Bapak Ibu guru sajikan. Dan tidak ada satu siswa yang merasa dirinya itu bodoh, dan tidak ada siswa yang merasa dirinya itu sangat pintar sehingga memiliki nilai tambah dari teman-temannya yang lain. Oke, next. Nah, sekarang kita akan lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Nah, dengan melakukan asesmen diagnostik berkala ini, Bapak Ibu guru nanti dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. Dengan demikian, landasan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa menjadi lebih kuat sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang lebih sulit. Karenanya, sebelum memulai topik pembelajaran baru, sebaiknya Bapak Ibu guru kembali melakukan penilaian untuk topik yang sudah diajarkan. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu guru, ini merupakan contoh kasus yang sering terjadi di lapangan ketika Bapak Ibu guru mengajar. Mungkin saya mengambil contoh kasus ini yang terjadi di UIN Sumatera Utara, di Medan khususnya ya, sekolah yang bermitra dengan UIN. Nah, di awal tahun 2021-2022 yang lalu, ada namanya Ibu Mita, mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengampu siswa kelas 7 SMP. Sesuai rekomendasi kebijakan pemerintah, Ibu Mita mengawali tahun ajaran dengan penilaian diagnostik siswa untuk dapat memahami kompetensi siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya. Untuk tujuan tersebut, Ibu Mita menyusun 10 soal diagnostik kognitif dengan komposisi sebagai berikut. Nah, dari 10 soal itu ada 2 soal KD kelas 7 semester 1, kemudian ada 6 soal KD kelas 6 semester 1 dan 2, dan ada 2 soal dari KD kelas 5 semester 2. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di dalam tabel atau matriks yang tertera di PPT. Nah, di KD semester 1 dan 2, untuk soal nomor 1 dan 2,
dari kemampuan dasar 2 kelas di bawah. Nah, sedangkan di KD 1 untuk nomor soal 3, 4, 5, 6, 7, 8, soal tersebut merupakan kemampuan dasar 1 kelas di bawah KD 1 semester 1 dan 2. Kemudian untuk soal nomor 9, 10, 2 soal dari kemampuan dasar semester 1 kelas yang baru akan dimulai. Nah, Ibu Mita ini kemudian mengirimkan soal tersebut ke siswa. Setelah menerima kembali jawaban siswa, Ibu Mita menganalisis penilaian diagnostik dari hasil tersebut. Nah, Ibu Mita ini mendapati adanya kesenjangan kesiapan belajar pada siswa. Ada kelompok siswa yang paham utuh, paham sebagian, serta masih belum paham terhadap materi-materi soal yang diberikan. Menyikapi hal tersebut, Ibu Mita melakukan penyesuaian pembelajaran dengan memberikan kelas tambahan bagi siswa yang paham sebagian dan belum paham, serta memberikan pengayaan dalam bentuk tantangan tambahan bagi siswa yang telah paham utuh. Kemudian Ibu Mita siap menjalankan tahun ajaran 2021-2022 menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang menekankan pada instruksi berdiferensiasi untuk masing-masing kelompok kompetensi siswa. Next, Pak. Next, Pak Irwan. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, tadi di awal telah saya sampaikan bahwa untuk melakukan penilaian diagnostik ini, Bapak Ibu guru harus memahami atau handal dalam melakukan pengolahan data melalui Microsoft Excel. Nah, di sini merupakan salah satu contoh ketika Ibu Mita melakukan penilaian diagnostik menggunakan Microsoft Excel. Di awal tadi telah disampaikan bahwasanya jika jawaban benar, maka mendapat poin 1, dan jika jawaban salah, maka mendapat poin 0. Di kolom sebelah kiri ini, nomor soal 1 sampai nomor soal 10, dicontohkan di situ, siswa 1 memperoleh jawaban, kita buat label, P-nya itu paham utuh, PS itu paham sebagian, dan TP tidak paham. Siswa 1 itu memperoleh kemampuan atau bisa dia menjawab soal, itu ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian soal nomor 7 dan 8. Maka ketika siswa bisa menjawab soal, dibuat pengkodean di situ huruf P, maksudnya paham utuh, dan ketika siswa tidak bisa atau samar-samar menjawab soal yang kita buat, maka diberi pengkodean di situ paham sebagian, dan jika sama sekali tidak terjawab soal yang diberikan kepada siswa disebut diberi kode tidak paham atau tidak mengerti. Nah, pengkodean ini sangat diperlukan untuk bisa membedakan serta memberikan tindak lanjut dari pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan. Bagi siswa yang memiliki kode paham untuk beberapa soal, maka siswa tersebut tidak perlu lagi menerima pembelajaran yang materi tersebut dia sudah paham. Tetapi bagi siswa yang memperoleh kode paham sebagian, maka tindak lanjut yang harus Bapak Ibu guru berikan adalah memberikan pengayaan atau pendalaman materi kembali. Nah, karena mungkin ada beberapa bagian pada saat materi Bapak Ibu berikan tidak dipahami oleh siswa, dan namun secara samar-samar dia bisa mengikutinya. Nah, ini untuk siswa yang diberi pengkodean paham sebagian. Nah, kemudian untuk siswa yang tidak paham sama sekali atau kita buat di situ TP, pengkodeannya tidak paham, maka Bapak Ibu apa tindak lanjut yang harus diberikan, yaitu memberikan remedial, atau Bapak Ibu bisa menitipkan kepada guru yang mengajar dengan materi yang sama di kelasnya yang di kelas di bawahnya gitu. Jadi pemberian action atau tindak lanjut
dari setiap materi kepada siswa itu tidak boleh sama antara siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya. Karena apa? Ketika Bapak Ibu memberikan tindak lanjut yang sama, maka untuk siswa yang mendapat pengkodian tidak paham ini akan mengalami kesulitan mengikuti materi yang Bapak Ibu berikan. Namun untuk siswa yang mendapat pengkodian P atau paham utuh, maka dia akan merasa sepele. Aku sudah paham. Kenapa aku harus mengikuti pembelajaran ini lagi? Begitu. Dan bagi siswa yang samar-samar, kita sini beri kode paham sebagian, dia akan mengikuti, namun nanti akan ada kesenjangan antara materi yang Bapak Ibu berikan terhadap siswa yang memiliki pengkodean paham sebagian. Oke, next. Next, Pak Irwan. Nah, Bapak Ibu selanjutnya di sini ada tindak lanjut. Setelah Bapak Ibu berikan pengkodean kepada siswa untuk melihat apakah siswa tersebut paham sebagian atau paham utuh, ada file atau lembar penilaian diagnostik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Seperti yang terlihat di PPT, itu adalah format yang mungkin format ini bisa dikembangkan. Ini tidak baku formatnya, bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu alami di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Namun bisa juga format ini Bapak Ibu ambil utuh, karena format ini juga sudah diuji cobakan melalui Tanoto Foundation dalam pelatihan diferensial untuk guru SDMI maupun guru MTS dan MA. Nah, Bapak Ibu guru, apa saja yang ada pada lembar penilaian diagnostik ini? Yang pertama di situ ada identitas, ada nama satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan nama siswa. Kemudian ada nomor soal, kolom nomor soal, kemudian ekspresi jawaban siswa, kemudian ada interpretasi guru. Nah, selanjutnya untuk ekspresi jawaban siswa ini, apakah siswa boleh diajak berdiskusi? Ini dicontohkan, misalnya jawabannya iya atau tidak. Kemudian kalimat yang bisa Bapak Ibu tulis di situ bisa berbentuk positif, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian bisa bentuk negatif, baik verbal maupun non-verbal, dan bisa berbentuk netral. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan format yang saya tawarkan ketika Bapak Ibu melakukan penilaian diagnostik untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan penilaian diagnostik dan mendiagnosa siswa Bapak Ibu sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memperoleh keterangan terkait dengan kemampuan siswa-siswi Bapak Ibu di sekolah, maka nanti akan lebih mudah Bapak Ibu mengajarkan atau menyajikan materi terkait dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Jadi nanti tidak ada lagi yang di situ terkait ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan ranking 30 misalnya. Tidak ada lagi penamaan ranking. Dan yang saat ini sedang digiatkan oleh Pak dulu waktu Pak Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan, dan sampai sekarang pembelajaran tematik, yaitu penilaian afektif, psikomotorik, dan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, jadi kita menghilangkan jejak atau memberi luang kepada siswa untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki, walaupun
di dalam kelas yang sama, maka kemampuan siswa tidak tentu sama. Baik, next Pak. Nah, demikianlah Bapak Ibu untuk materi mendiagnosa kemampuan siswa untuk menciptakan SDM unggul. Terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan kepada moderator.